Shalom. Ada satu sukacita dari Tuhan saat ini. Amin. Engkau baik Tuhan. Engkau luar biasa Tuhan saat ini. Kami datang menghadap tahta-Mu Tuhan. Haleluya, glory Engkau Yesus. Amin Yesus. Glory Engkau Tuhan. Yesus. Haleluya Yesus. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Haleluya Yesus, glory Engkau Tuhan. Amin Yesus. Oh glory Yesus. Aku datang untuk menyerah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam lemah, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Amin. Glory Engkau Yesus. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Haleluya Yesus. Amin, glory Engkau Yesus. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan kami Yesus. Amin Yesus. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan Yesus, kuatkan aku bertahan Kau Yesus. Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Haleluya Yesus. Immanuel, Immanuel, Engkau
Immanuel Tuhan, Immanuel, Immanuel, Engkau Allah beserta. Immanuel Tuhan Yesus, Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Haleluya Yesus, Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan, kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel Yesus, Engkau Allah Immanuel, Engkau Yesus Allah, Engkau Allah Immanuel. Haleluya Yesus, oh Allah Immanuel Yesus, Engkau yang baik Tuhan, Engkau yang dahsyat Tuhan, Engkau Allah yang setia Tuhan. Oh Engkau yang baik Tuhan. Inilah hati kami Tuhan saat ini. Biarlah hati kami bersyukur atas Engkau Tuhan. Engkau luar biasa. Jadikan kami selalu dan selalu yakin Engkau Allah yang akan melindungi kami. Engkau Allah yang selalu akan membuat kami bangga. Engkau Tuhan, Engkau lah nama yang disebut dari segala nama Tuhan. Oh Yesus, Kau kuatkan hati ini Tuhan. Kau jadikan kami semua sesuatu yang indah Tuhan. Satu talenta yang luar biasa. Karena anugerah-Mu untuk kami Tuhan. Karena anugerah-Mu khusus untuk kehidupan kami. Haleluya Yesus, Engkau yang baik Yesus. Oh haleluya Yesus, Allah yang hebat, Allah yang dahsyat Tuhan. Biarlah saat ini kita terfokus untuk Tuhan hari ini. Saat kita berikan waktu khusus untuk Tuhan hari ini. Istimewakan Tuhan, istimewakan kehidupan Tuhan. Bawa semua kehadiran Tuhan hari ini Tuhan. Oh glory Yesus, kuatkan hati kami Yesus, kuatkan kehidupan kami saat ini Yesus. Haleluya Yesus, oh Yesus, haleluya Engkau Tuhan. Kau kuatkan aku bertahan. Haleluya Tuhan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan, kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan Yesus, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam
Engkau Allah Immanuel. Haleluya Yesus, glory Yesus. Engkau Allah Immanuel Tuhan. Kami percaya Tuhan, berkat-Mu atas melimpah dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus. Engkau baik Tuhan. Engkau luar biasa Tuhan. Dan kami yakin saat situasi seperti ini kami percaya Engkau uji kami saat ini Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami, tapi ini Engkau menaikkan level kehidupan kami. Kami percaya melalui situasi seperti ini Engkau akan beri kami kekuatan. Engkau akan limpahkan kami berkat yang luar biasa Tuhan. Engkau naikkan kehidupan kami. Engkau buat kehidupan kami. Inilah anak-anakku. Inilah anak-anakku yang selalu Engkau berikan anugerah-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Kita akan masuk dalam doa saat ini. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu atas kami melimpah. Kehidupan kami melimpah dengan rahmat-Mu Tuhan. Engkaulah Allah yang baik, Engkaulah Allah yang setia Tuhan. Kami percaya kehidupan kami tidak akan jauh daripada Engkau. Kami yakin Tuhan, Engkau memberkati kehidupan kami. Berkati saat ini Tuhan, kebaktian pada pagi hari ini. Jadikan kebaktian ini menjadikan kami lebih mengenal Engkau. Menjadikan kami lebih bisa menerima apapun keputusan-Mu Tuhan. Apapun yang terbaik bagi kami, itu merupakan keputusan yang terbaik dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kebaktian pada pagi hari ini. Dan kami yakin dan percaya Kau akan berkati satu persatu. Baik kami leader, singer Tuhan berkati. Tuhan berkati juga pemain musik. Tuhan berkati soundman kami. Dan Tuhan berkati semuanya. Terlebih Engkau berkati hamba-Mu yang nanti akan memberitakan firman daripada Engkau Tuhan. Biarlah firman itu bisa mengajarkan kami bagaimana kami harus bersikap, bagaimana kami harus bersabar, bagaimana kami harus bisa membalas cinta kasih pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat kami satu persatu. Apapun permasalahan mereka, apapun yang mereka impikan dan apapun yang mereka harapkan daripada Engkau Tuhan, Engkau akan pasti berikan yang terbaik untuk mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Shalom. Luar biasa, ada satu kekuatan yang besar, ada satu kehidupan yang layak bagi Tuhan saat ini. Terima sukacita surga yang kita akan terima saat ini. Haleluya Yesus. Yeah. Hey, Yesus. Amin Yesus. Haleluya Yesus. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi kita. Oh Yesus, dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang berbeda. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, lakukan badai yang berge. Haleluya, haleluya. Kau dalam hatiku, amin. Takkan patah semangat, amin Yesus. Takkan hilang kekuatan. Hei, haleluya, haleluya. Ku mau bersorak lagi, sukacita surga nyata. Amin. Haleluya Yesus. Oh yeah. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergerak. Terima sukacita surga, amin. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, takutkan badai yang. Haleluya Yesus. Haleluya.
takkan patah semangatku, kan hilang kekuatanku. Haleluya Yesus, Ku mau bersorak bagiku, sukacita surga nyata penuh. Haleluya Yesus, amin Yesus. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Ku mau bersorak bagiku, sukacita surganya, sukacita kasih. Amin, haleluya Yesus. Haleluya surganya, sukacita, amin. Sukacita surga nyata, haleluya. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya Yesus, amin, glory Yesus. Haleluya Yesus, oh Yesus, amin. Sukacita yang luar biasa saat ini. Kita terima berkat sungai sukacita surga, dan kita yakin dalam kehidupan kini kita pasti bisa. Dalam kehidupan ini kita akan pasti bisa melewatkan semuanya. Amin. Haleluya Yesus, Kau pasti bisa. Dalam kehidupan selalu ada perbedaan. Dalam kehidupan selalu ada perjuangan. Jangan pernah kau menyerah, dan teruslah kau berjuang. Haleluya Yesus, percayalah pada diriku sendiri. Haleluya, dalam kelemahanmu ada kekuatan. Saat kau dalam tekanan dan pada hidup menghadang, percayalah kau pasti bisa berdiri. Amin Yesus, kita pasti bisa berdiri. Amin. Dalam kehidupan selalu ada perbedaan. Haleluya, amin. Dalam kehidupan selalu ada perjuangan. Jangan pernah kau menyerah, dan teruslah kau berjuang. Amin. Percayalah pada dirimu sendiri. Dalam kelemahanmu ada kekuatan. Saat dalam tekanan dan pada hidup menghadang, percayalah pasti bisa berdiri. Percayalah, amin. Percayalah pada dirimu sendiri. Haleluya Yesus, dalam kelemahanmu ada kekuatan. Saat kau dalam tekanan dan pada hidup menghadang, percayalah pasti bisa berdiri. Percayalah, percayalah pasti bisa. Percaya Yesus, kita pasti bisa. Percayalah, pasti bisa berdiri. Haleluya Yesus, glory Engkau Yesus. Amin. Haleluya Yesus. Percayalah, kita pasti bisa berdiri. Ada satu tanggung jawab yang diberikan Tuhan untuk kita saat ini. Kita harus bisa menjadikan satu sinar. Kita harus bisa menjadikan satu garam dunia Tuhan.
situasi yang tidak menentu saat ini membuat kita merasa was-was, membuat merasa kita bahwa kita harus selalu hidup dalam satu ketakutan. Tapi kita percaya kalau Tuhan itu hadir, Tuhan itu kuasa ada dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus. Engkaulah penolong yang setia Tuhan. Engkaulah segalanya bagi kami, segala perkara. Amin Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Penolong yang selalu setia. Amin Yesus. Memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tangguh. Haleluya Yesus. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Haleluya Kau Yesus. Tetap percaya Tuhan sahabat kita. Haleluya Kau Tuhan. Kau yang baik Tuhan saat ini. Penolong yang selalu setia. Memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Haleluya. Segala perkara dapat ku tangguh. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Haleluya Yesus. Tetap percaya Tuhan setia. Perkara dapat ku tangguh. Amin Yesus. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan segala perkara. Amin. Segala perkara dapat ku tangguh. Haleluya Yesus. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Haleluya Yesus. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Amin Yesus. Segala perkara dapat ku tangguh. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong. Tuhan Yesus menolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan. Tetap percaya Yesus. Amin. Tetap percaya Tuhan. Tetap percaya Engkau Yesus. Tetap percaya Tuhan setia. Haleluya Yesus. Glory Engkau Tuhan. Glory Engkau yang terbaik.
ini kita akan dengarkan apa yang jadi milik Tuhan saat ini. Glory Yesus. Kita tetap percaya Tuhan. Haleluya Yesus. Segala hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Hari ini Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu. Sekalipun di tengah-tengah bangsa dan negara kami dalam keprihatinan, dan saatnya kami sebagai umat Tuhan untuk menaikkan doa-doa, untuk menyatakan kuasa-Mu Tuhan, sehingga kami boleh menikmati segala berkat-berkat Allah. Sebentar firman Tuhan disampaikan, kiranya Tuhan akan menyatakan kuasa-Mu melalui kuasa firman-Mu, sehingga melalui firman Tuhan iman kami dikuatkan, iman kami diteguhkan. Roh Kudus, Engkau yang mengurapi kami, hamba-Mu yang menyampaikan, demikian pula setiap kami yang mendengar, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Nyatakanlah kuasa-Mu Tuhan, berkat-Mu atas setiap jemaat-Mu yang saat ini mereka berada di rumah mereka masing-masing untuk menyaksikan kebenaran firman-Mu. Hanya Engkau yang ditinggikan dan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pagi ini pagi yang sangat luar biasa. Sekalipun kita sangat prihatin dalam kondisi yang sedang terjadi saat ini, namun kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang-orang percaya, mari kita akan terus berdoa untuk bangsa dan negara kita, supaya secepatnya dipulihkan keadaan. Oleh karena itu pagi hari ini, mari kita akan sama-sama untuk mendengar firman Tuhan, sehingga melalui firman Tuhan kehidupan rohani kita, iman kita nantiasa dikuatkan dan diteguhkan. Mari kita akan membaca di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-43 ayat yang ke-5. Mazmur pasal 43 ayat yang ke-5. Kita akan membaca bersama-sama dan kita baca demikianlah firman Tuhan. Mengapa engkau tertekan, hei jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Sekali lagi Bapak Ibu, mengapa engkau tertekan, hei jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi saat ini atau keadaan saat ini menjadikan banyak orang jiwanya tertekan, dan bukan hanya itu, membuat hati menjadi gelisah. Saudara yang kekasih, itu akan membuat kita menjadi putus asa, menjadi lemah.
Dan bagaimana tidak, jiwa kita bisa tertekan dan hati kita bisa gelisah. Yang bekerja sebagian dirumahkan, para bakul pedagang kaki lima PKL semua harus berhenti dari aktivitasnya. Tentu ini mengurangi pemasukan mereka dalam hidup sehari-hari. Kami pun sebagai hamba Tuhan juga dapat merasakan. Anak sekolah juga merasa gelisah karena harus belajar di rumah, tidak bisa berhubungan secara langsung dengan para guru. Saudara yang dikasihi Tuhan, lalu bagaimana kita sebagai orang percaya di dalam hal ini? Oleh sebab itu, firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kepada kita sekalian, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Dan pertanyaan itu, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku, merupakan pertanyaan yang ditujukan kepada diri kita sendiri dalam menanggapi kondisi sekarang ini. Oleh sebab itu pertanyaan itu harus kita jawab juga dengan perkataan-perkataan. Dan pagi hari ini kita akan belajar bersama sebagai orang percaya untuk kita bisa mengatasi ketertekanan jiwa dan kegelisahan hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau boleh saya sederhanakan, sebagai orang percaya, mengapa jiwa kita harus tertekan dan hati kita gelisah dalam menghadapi situasi sekarang ini? Yang pertama, saudara, jawabannya adalah, bukankah kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang memberikan pengharapan kepada setiap orang percaya? Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kalau pertanyaan itu disampaikan, mengapa jiwaku tertekan dan hatiku gelisah? Jawabnya, bukankah kita ini orang percaya punya Tuhan Yesus yang menjadi pengharapan kita? Itu yang membuat saudara dan saya akan menjadi kuat, Bapak Ibu. Karena kita mempunyai Tuhan yang menjadi pengharapan kita. Mari kita lihat satu contoh dalam Alkitab. Di dalam Injil Markus pasal yang kelima. Markus pasal yang kelima. Ayat 25. Markus pasal 5 ayat 25 sampai 29. Demikian firman Tuhan. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa keadaannya sudah sembuh dari penyakitnya. Ayat 26, Bapak Ibu saudara perhatikan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya.
namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya semakin memburuk. Ini membuktikan Bapak Ibu, wanita yang 12 tahun pendarahan ini tidak lagi ada harapan. Segala usaha sudah dikerjakannya, sudah dilakukan, menghabiskan semua biaya hidupnya, dan berbagai tabib ya sudah coba Bapak Ibu. Namun hasilnya tidak membuahkan kesembuhan. Malah sebaliknya dikatakan keadaannya semakin memburuk. Coba kita bisa renungkan, kita bayangkan, seandainya kita sendiri sakit, sudah berusaha periksa ke dokter, dokter A, dokter B, dokter C, tapi tidak kunjung sembuh, sampai menguras semua dana yang ada di tabungan mungkin, tapi ternyata tidak bisa membuat kita sembuh, malah semakin keadaannya memburuk Bapak. Apakah di saat itu sudah tidak ada harapan? Tidak ada harapan, tidak ada jalan keluar. Saudara yang dikasihi Tuhan, namun puji Tuhan, perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun ini berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dia mendekatinya dan dia di dalam hatinya percaya, asalku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Yesus adalah satu-satunya pengharapan kita. Mungkin saat ini Bapak Ibu, ketika kita melihat keadaan di sekitar kita sudah tidak lagi ada semacam saudara dan saya itu kegairahan, semangat, karena melihat situasi mungkin secara kasat mata begitu, secara kelihatan kok semakin tidak ada perubahan untuk hal yang lebih baik Bapak Ibu. Mungkin seperti itu. Tapi pagi hari ini saya mengajak kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang telah percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah satu-satunya pengharapan kita. Kalau kita punya pengharapan di dalam Yesus, sekarang mengapa jiwa kita harus tertekan? Mengapa jiwa hati kita harus gelisah? Tidak perlu terjadi jiwa kita tertekan, hati kita gelisah. Karena kita punya Tuhan Yesus yang menjadi satu-satunya pengharapan kita. Mari kita lihat Ibrani pasal yang ke-6. Surat Ibrani pasal yang ke-6 ayat 11. Ibrani pasal 6 ayat yang ke-11 dan 19. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Ayat 19. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Saudara, pengharapan itu bagaikan sauh. Kita tahu ketika kapal atau perahu yang besar itu ketika dilabuhkan, tentu ada sauhnya, supaya ketika nanti ada angin, ada gelombang yang besar, kapal itu tidak akan terdampar. Demikian pula pengharapan kita di dalam Yesus. Walaupun ada badai yang besar melanda kita seperti peristiwa sekarang ini, yaitu virus corona. Tetapi ketika kita menyandarkan diri hidup kita kepada Yesus yang menjadi pengharapan kita, maka walaupun ada angin, ada gelombang yang besar, sauh itu menjadikan kita kuat. Demikian pula dalam kehidupan kita sebagai orang percaya dalam kondisi sekarang ini. Karena kita punya pengharapan di dalam Yesus,
kita tidak akan tergoyahkan. Amin. Kita tidak akan tergoyahkan Bapak Ibu. Ketika kita melihat kenyataan sekarang ini. Itu sebabnya pengharapan kita hanya di dalam Yesus. Lalu kita lihat dalam Kolose Bapak Ibu. Surat Kolose pasal 1 ayat 23. Kolose 1 ayat 23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai iman kita tergoncang oleh keadaan. Dan pengharapan kita di dalam Injil, di dalam Yesus, sangat jelas. Sehingga kita tidak mudah tergoncangkan. Dan jangan mau digeser pengharapan kita kepada yang lain. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mungkin orang luar di sana mulai goyah kehidupannya karena melihat keadaan. Tetapi saya percaya kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah menjadi umat kepunyaannya, memiliki pengharapan yang pasti di dalam Tuhan, sehingga kita bisa melihat bagaimana anak-anak Tuhan tetap bersukacita karena ada pengharapan di dalam Yesus. Yang terjadi, yang dialami oleh perempuan yang 12 tahun sakit pendarahan, memberikan pengajaran kepada kita. Ketika dia hidup tentu mengalami goncangan, keputusasaan. Tetapi sejak dia bertemu dengan Tuhan Yesus, di situ ada harapan. Sehingga dia mengalami mujizat, mengalami kesembuhan yang dari Tuhan. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara sekalian sekarang ini? Apakah jiwa kita akan terus tertekan? Apakah hati kita akan terus gelisah melihat keadaan seperti sekarang ini? Namun pagi hari ini, mari kita akan bersama-sama merenungkan supaya kehidupan saudara dan saya benar-benar memiliki pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, mengapa jiwa kita harus tertekan dan hati kita gelisah? Yang kedua, bukankah kita punya Tuhan Yesus yang menjadi penolong? Saudara yang dikasihi, bukankah kita punya Tuhan Yesus yang siap menolong saudara dan saya? Mari kita lihat di dalam kitab Mazmur pasal 54. Mazmur pasal 54 ayat yang ke-6. Mazmur 54 ayat yang ke-6. Sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Saudara perhatikan kata sesungguhnya.
Berarti di situ tidak ada yang lain yang bisa menjadi penolong. Tidak ada yang lain yang bisa memberikan pertolongan di dalam setiap kehidupan orang-orang percaya. Itu sebabnya pemazmur menyatakan, sesungguhnya Allah adalah penolongku, Bapak Ibu. Lalu kita lihat juga Ibrani pasal 13. Ibrani pasal 13 ayat yang ke-6. Ibrani 13 ayat yang ke-6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa penulis surat Ibrani mengatakan dengan sangat jelas, dengan sangat yakin bahwa Tuhan adalah penolongku? Kalau saudara baca ayat sebelumnya, di situ dinyatakan, Tuhan katakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan kamu dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kamu. Dia siap menolong kehidupan saudara dan saya. Dan mari kita lihat juga kitab Mazmur pasal yang ke-46. Mazmur pasal 46 ayat 2. Mazmur pasal 46 ayat 2 sampai dengan 4. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Bukankah ini menggambarkan keadaan kita sekarang ini, Bapak Ibu? Oleh karena terjadinya virus membuat semua orang bergoncang seluruh bumi ini. Tetapi saudara dan saya sebagai orang percaya tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, karena kita memiliki Yesus yang menjadi penolong kehidupan saudara dan saya. Itu sebabnya dalam surat Ibrani menyatakan, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita renungkan firman Tuhan ini, rasa khawatir kita, rasa takut kita dengan sendirinya terobati oleh firman Allah. Dan itu menjadikan jiwa kita tidak lagi tertekan oleh keadaan, menjadikan hati kita tidak lagi gelisah, karena kita punya seorang penolong yang selalu. Mari kita lihat satu contoh, seorang raja Yehuda yang bernama Raja Asa pada waktu itu. Dan kita lihat bahwa Raja Asa ini adalah seorang raja Yehuda yang selama hidupnya dia melakukan apa yang benar, apa yang tepat untuk mereka mencari Tuhan. Sehingga dia dapat membangun kerajaan itu, membangun kota-kota pertahanan. Lalu saat dia memimpin kerajaan itu, Raja Asa, kerajaannya menjadi aman. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, tanpa disangka, tanpa disangka-sangka, dia harus menghadapi serangan musuh, yaitu dari Raja Serah, Raja Ethiopia. Dan kalau saya baca dalam Alkitab itu, kerajaan Yehuda itu hanya mempunyai 300.000
prajurit ditambah dengan suku Benyamin 280.000. Jadi kalau di jumlah kekuatan yang dimiliki kerajaan Yehuda yang dipimpin Raja Asa pada waktu itu hanya 580.000 prajurit. Sedangkan kekuatan lawan Zerah orang Ethiopia itu pasukannya berjumlah 1 juta, saudara. Ditambah 300 kereta. Berarti kekuatan lawan itu 1.300.000. Tentu tidak seimbang Bapak Ibu untuk berperang melawan itu. Tapi mari kita lihat coba Bapak Ibu di dalam 2 Tawarikh, kitab 2 Tawarikh pasal 14, apa yang dilakukan Raja Asa. Dia merasa tidak ada kekuatan. 2 Tawarikh pasal 14 ayat 11. Apa yang dilakukan Asa saat menghadapi peperangan yang sangat hebat itu. 2 Tawarikh pasal yang ke-14 ayat 11. Kemudian Asa berseru kepada Tuhan Allahnya, "Ya Tuhan, selain daripada Engkau tidak ada yang menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan Allah kami, karena kepadamulah kami bersandar, dan dengan namamu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini. Ya Tuhan, Engkau Allah kami. Jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau," saudara. Atau boleh dikatakan, jangan biarkan virus corona atau COVID-19 mempunyai kekuatan untuk melawan Tuhan dan umatnya. Itu sebabnya kita sebagai orang percaya tidak perlu gelisah, tidak perlu tertekan jiwa kita, karena kita punya seorang penolong, yaitu Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi dengan kerajaan Yehuda yang dipimpin oleh Raja Asa ketika dia menyandarkan dirinya kepada Tuhan dan berseru kepada Allahnya yang menjadi kekuatan, yang menjadi penolongnya. Sekalipun dalam peperangan itu dilihat secara fisik tidak seimbang, namun bagaimana Tuhan menyatakan pertolongannya atas Raja Asa, dan sampai akhirnya musuh itu dipukul kalah, sehingga prajurit-prajurit itu bisa mendapatkan jarahan yang sangat banyak. Dan dikatakan ketika Asa minta pertolongan Tuhan yang menjadi penolong, dikatakan ayat 12, dan Tuhan memukul kalah orang-orang Ethiopia itu di hadapan Asa dan Yehuda. Dan katakan orang-orang Ethiopia itu lari, Bapak Ibu. Saya percaya kalau Tuhan menjadi penolong kita, apapun yang membahayakan hidup saudara dan saya justru akan lari dari kehidupan saudara dan saya sebagai orang percaya. Amin. Itu sebabnya kita tidak perlu tertekan jiwa kita Bapak Ibu, tidak perlu gelisah, karena kita punya Tuhan Yesus yang siap menolong saudara dan saya. Itu sebabnya hari ini saya ingatkan kita semua sebagai anak-anak Tuhan, dengan adanya peristiwa yang kita hadapi saat ini, jangan membuat jiwamu tertekan, hatimu gelisah. Kita punya Tuhan yang menjadi pengharapan kita. Kita punya Tuhan yang menjadi penolong
saudara dan saya. Dan yang ketiga Bapak Ibu, mengapa jiwa kita harus tekan dan hati kita gelisah? Pertanyaan itu kita jawab, bukankah Tuhan Yesus tempat pengungsian kita? Mari kita kembali ke kitab Mazmur pasal 43. Mazmur 43 ayat yang kedua. Sebab Engkaulah Allah tempat pengungsianku. Mengapa Engkau membuang aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika suatu daerah dilanda bencana, mungkin gempa bumi, banjir, ataupun tanah longsor, maka orang-orang yang terkena bencana itu akan mencari tempat yang aman untuk berlindung atau mengungsi ke tempat yang aman. Demikian pula saat ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, semua orang merasa terancam kehidupannya oleh adanya peristiwa sekarang ini. Sehingga ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan supaya dapat memutus rantai itu, mata rantai yang yaitu virus corona, orang tidak bisa lagi kemana-mana, dan itu merupakan ancaman bagi hidup mereka. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, tempat yang paling aman yaitu ketika Bapak Ibu mengungsi kepada Tuhan. Dialah tempat perlindungan kita, dialah tempat perteduhan saudara dan saya. Mari kita lihat dalam kitab 2 Samuel. Samuel pasal 22 ayat 31 dan 32 dan 33. Adapun Allah jalannya sempurna, sebab Tuhan itu murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Sebab siapakah Allah selain dari Tuhan? Dan siapakah gunung batu selain dari Allah kita? Allah, dialah yang menjadi tempat pengungsianku yang kuat dan membuat jalanku rata. Saudara yang dikasihi, tempat yang paling aman saat ini yaitu ketika Bapak Ibu mengungsi kepada Tuhan. Sebab Dia adalah perisai semua orang yang berlindung padanya. Dan Dia menjadi tempat pengungsianku yang kuat. Lalu di dalam kitab Yesaya Bapak Ibu, Yesaya pasal yang ke-25 ayat yang keempat. Sebab engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah, tempat pengungsian bagi orang miskin dalam kesesakannya, perlindungan terhadap angin ribut, naungan terhadap panas terik. Sebab amarah orang-orang yang gagah sombong itu seperti angin ribut di musim
dingin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hanya Tuhan yang menjadi tempat pengungsian kita, manusia yang lemah. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini semua orang merasakan mengalami kelemahan. Tidak bisa untuk melawan keadaan sekarang ini. Tetapi tempat yang paling aman adalah ketika Bapak Ibu mengungsi kepada Tuhan. Dia tempat pengungsian kita. Lalu di dalam kitab Nahum, Bapak Ibu, Nahum pasal 1, kitab Nahum pasal 1 ayat yang ke-7. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Coba perhatikan Bapak Ibu. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Siapa enggak susah hari ini? Semua susah menghadapi kondisi sekarang ini. Tetapi Tuhan adalah tempat pengungsian kita. Bahkan Ia mengenal saudara dan saya yang berlindung. Itu sebabnya di dalam ibadah siang hari ini, sekalipun segenap jemaat Tuhan sebagian besar mereka ada di rumah, sekali lagi saya katakan kepada kita semua dalam firman Tuhan, kita tidak perlu tertekan jiwa kita. Kita tidak perlu gelisah hati kita dalam menghadapi kondisi sekarang ini. Karena kita punya Tuhan Yesus yang menjadi pengharapan kita. Kita punya Tuhan Yesus yang menjadi penolong kita. Dan kita punya Tuhan yang menjadi tempat pengungsian kita. Karena di situ kita akan aman. Saudara yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu, berbahagialah kita yang mendengar firman Allah dan melakukannya dalam hidup kita. Mari kita akan sama-sama masuk dalam doa. Namun sebelum kita berdoa, kita akan angkat satu nyanyian pujian. Tak usah kau takut. Haleluya. Tak usah kau takut, Allah menjagamu. Tak usah kau bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, yang memberkatiku. Tak usah kau takut, amin. Tak usah kau takut, Allah menjagamu. Tak usah kau bimbang, tak usah kau bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah kau susah, tak usah
kau susah, Roh Kudus hiburku. Amin. Tak usah kau cemas yang memberkatiku. Katakan kita punya Allah yang berkuasa. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Ya besar, ya besar. Amin. Ya besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengambil waktu sebentar untuk merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, semestinya tidak perlu terjadi jiwa kita tertekan, tidak perlu terjadi hati kita gelisah karena menghadapi kenyataan peristiwa yang sekarang, kondisi sekarang ini. Bukankah kita punya Tuhan yang menjadi pengharapan kita? Bukankah kita punya Tuhan Yesus yang menjadi penolong hidup kita? Dan bukankah kita punya Tuhan yang menjadi tempat pengungsian kita? Dan di situ kita bisa aman. Mungkin saat ini Bapak Ibu merasa terancam, jiwanya terancam, hidupnya oleh karena peristiwa sekarang terjadi. Sebagai orang percaya, saya sebagai seorang hamba Tuhan mengingatkan kita sekali sebagai orang percaya, tidak perlu tertekan jiwa kita, tidak perlu gelisah hati kita. Namun biarlah Tuhan tetap menjadi pengharapanmu di tengah-tengah keputusasaan. Biarlah Tuhan Yesus tetap menjadi penolongmu di tengah-tengah tidak ada seorang pun yang bisa menolong kita. Dan biarlah Tuhan tetap menjadi tempat pengungsianmu sementara semua orang terancam jiwanya. Tetapi di dalam Tuhan engkau akan aman. Haleluya, haleluya. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi, dan kita nanti akan masuk dalam doa kita. Haleluya. Tak usah kau takut, kau takut. Allah menjagamu, saudara, menjagamu. Haleluya. Tak usah kau bimbang, Yesus peliharamu, Yesus peliharamu. Tak usah kau susah, kau susah. Roh Kudus akan selalu beri penghiburan, kekuatan hiburmu. Amin, haleluya. Tak usah kau cemas yang memberkatiku. Katakan Allah El Shaddai, El Shaddai,
besar, oh dia besar. Amin, haleluya. Dia besar, Elsa dan mulia, Elsa dan Elsa dan Allah Maha Kuasa, berkatnya melimpah. Elsa, katakan dalam hatimu bahwa kita punya Allah yang besar, Allah yang berkuasa. Asa dan Allah Maha Kuasa, dia besar, dia besar, Elsa dan mulia, Elsa dan Elsa dan Allah Maha Kuasa, berkatnya melimpah. Elsa, berkatnya melimpah, berkatnya melimpah. Elsa, katakan berkatnya melimpah, berkatnya melimpah. Elsa Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kembali kami datang kepadamu Tuhan dengan segala keberadaan kami. Kami tetap bersyukur kepadamu Tuhan. Dalam situasi kondisi yang sekarang ini bisa berubah sewaktu-waktu dan tidak menentu. Dan biarlah firman Tuhan yang boleh kami dengar pagi ini Tuhan akan menyejukkan hati jiwa kami Tuhan, sehingga jiwa kami tidak tertekan, hati kami tidak gelisah sekalipun dihadapkan dengan kenyataan sekarang ini ya Tuhan. Namun Engkau Roh Kudus yang akan senantiasa memberikan penghiburan, kuasa, kekuatan untuk kami senantiasa tetap berharap kepada Tuhan yang menjadi pengharapan kami, yang menjadi penolong kami, yang menjadi tempat pengungsian kami ya Tuhan. Saat ini juga kami terus menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, baik jiwa, roh, dan raga kami Tuhan tetap berada dalam pemeliharaan-Mu, sehingga Tuhan menjauhkan dari kami setiap jemaat-Mu di tempat ini Tuhan dari segala mara bahaya, karena hanya Engkau Tuhan tempat pengungsian kami yang paling aman. Terima kasih Tuhan. Sekalipun maut, kematian tidak lagi berkuasa atas kami. Itu sebabnya pagi hari ini Tuhan, kami terus menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Terlebih siang hari ini kami ingat terus berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini sedang menghadapi dengan wabah virus corona ini ya Tuhan. Berikan hikmat-Mu
kebijaksanaan para pemimpin bangsa kami Tuhan, sehingga dapat mengantisipasi, dapat mengatasi semua yang terjadi saat ini. Terlebih mereka yang berada di garda depan, terutama dari tim kesehatan, para dokter, berikan kuasa-Mu Tuhan, sehingga dapat menangani orang-orang yang saat ini sedang terpapar virus ini bisa disembuhkan oleh karena kuasa Tuhan, oleh karena campur tangan Tuhan terhadap bangsa negara kami, sehingga negara bangsa kami secepatnya Tuhan boleh dilalukan dari semua yang sedang kami hadapi ya Tuhan, sehingga keadaan bangsa negara kami boleh dipulihkan kembali oleh karena pertolongan yang dari Tuhan. Terutama kami berdoa untuk kota Surakarta ini ya Tuhan, terus menyerahkan dalam kuasa Tuhan, sehingga semuanya kami boleh menikmati rasa aman, tentram oleh karena pertolongan yang dari Tuhan. Dan sebentar kami mengakhiri ibadah siang hari ini Tuhan, kami akan menyampaikan doa berkat. Dan biarlah setiap jemaat Tuhan yang saat ini hadir di rumah mereka masing-masing, angkatlah tangan kalian, terimalah berkat yang dari Tuhan. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah seisi rumahmu, diberkatilah usaha dan pekerjaanmu, diberkatilah anak-anakmu yang dalam pendidikan, dan diberkatilah kesehatanmu, dijauhkan dari segala sakit penyakit. Dan sekarang terimalah kasih karunia, damai sejahtera, sukacita, dan kenikmatan hidup yang melampaui segala apa yang ada, yang telah diberikan di dalam Allah Bapa, dalam kasih sayangnya anaknya yang tunggal Tuhan Yesus, serta persetujuan dengan Roh Kudus hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali yang kedua. Maranatha. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa. Sekali lagi sampaikan doa ini kepada Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku.
katakan amin, haleluya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sebelum live streaming ini kami tutup, ada pengumuman. Yang pertama, ibadah Jumat Agung secara online akan diadakan Kamis tanggal 9 April 2020 jam 18. Sekali lagi, ibadah Jumat Agung online Kamis 9 April 2020 pukul 18 atau jam 6 sore. Lalu ibadah Paskah yaitu Minggu tanggal 12 April 2020 seperti biasa jam 9 pagi. Tuhan memberkati kita. Amin.